Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Suatu kesyukuran bagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata nikmat yang Allah berikan selama ini berupa apa yang kita rasakan di dalam kehidupan sehari-hari, apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, baik itu berupa hal-hal yang nyata kita lihat maupun yang secara tidak langsung kita rasakan. Ternyata semua itu Allah berikan kepada kita tidak secara cuma-cuma. Allah memberikan itu kepada kita karena Allah memiliki maksud tersendiri. Allah memiliki tujuan untuk memberikan sesuatu kepada hambanya. Seorang hamba yang paham, yang tahu akan semua hal ini akan mampu memaknainya untuk meningkatkan iman dan ketakwaannya. Allah SWT memberikan nafas, udara yang kemudian kita hirup sehari-hari. Tak kala orang mengira ini suatu hal yang diterima secara gratis, maka tentu hal ini suatu hal yang salah. Karena sesungguhnya apa yang kita terima, walaupun itu berupa udara, maka harus kita bayar kepada Allah. Apa bentuk bayarannya? Yaitu keimanan untuk melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Pemirsa TV Gayo dimanapun Anda berada, seorang hamba yang mensyukuri nikmat Allah SWT akan mampu memaknainya dengan perilaku-perilaku yang meningkatkan ketakwaannya. Seorang hamba yang diberikan kaki, seorang hamba yang diberikan tangan, seorang hamba yang diberikan mata yang sehat, maka dia akan gunakan semuanya untuk meningkatkan keimanan kepada Allah. Tak kala kakinya dia gunakan berjalan untuk bekerja, menafkahi anaknya, menafkahi keluarganya, maka itu adalah nilai pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tak kala seorang hamba menggunakan tangannya, menggunakan matanya untuk membaca Al-Quran, untuk mengamalkan Al-Quran, maka di situ terletak ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah bentuk kesyukuran seorang hamba yang sebenar-benarnya. Karena pada hakikatnya kesyukuran bukanlah cukup hanya di lisan saja, tapi suatu syukur seorang hamba juga diresapi ke dalam hati, kemudian diamalkan di dalam perbuatan yang akan berujung kepada peningkatan ketakwaan seorang hamba. Salawat beriringkan salam kita sampaikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi kita, yang mana dia adalah imam bagi seluruh umat Islam yang ada di dunia hingga saat ini. Perilakunya menjadi contoh bagi kita, ibadahnya menjadi sunnah bagi kita, akhlaknya adalah Al-Quran. Sebagaimana sahabat bertanya kepada Aisyah, "Ya Rasul, bagaimana kebiasaan sehari-hari? Ya Aisyah, bagaimana kebiasaan Rasul sehari-hari di rumah?" Seorang sahabat bertanya, kemudian Rasulullah menjawab, "Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran." Begitu indahnya ketika Al-Quran mampu kita maknai, mampu kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah tingkat ucapan terima kasih kita, itulah tingkat kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Para pemirsa TV Gayo dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah, "Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah." Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin." Di dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan kepada kita dengan fi'il amr udkhulu, yang artinya adalah perintah untuk masuklah. Masuk ke mana? Fis silmi, ke dalam Islam secara kafah. Kafah berarti keseluruhan, kafah berarti sempurna, kafah berarti menyempurnakan apa yang ada di dalam Islam untuk melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran.
Untuk apa? Untuk banyak hal. Saat ini kita dihadirkan kepada bulan Ramadan, bulan yang begitu mulia, yang mana Allah memuliakan bulan Ramadan dari bulan-bulan lainnya. Allah juga memuliakan suatu tempat dengan tempat-tempat lainnya, sebagaimana Allah memuliakan bulan Ramadan dibandingkan waktu-waktu lainnya. Dan di dalam bulan Ramadan, Allah juga memuliakan beberapa hari di antaranya di antara hari-hari yang lainnya. Pemirsa TV Gayo dimanapun Anda berada, memasuki bulan Ramadan saat ini, ada hal-hal yang kemudian mewajibkan ke kita untuk masuk ke dalam Islam secara kafah. Disinilah ajangnya, disinilah waktunya, disinilah saatnya untuk meningkatkan keimanan menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat di bulan Ramadan begitu banyak kespesialan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan juga dikenal sebagai Syahrus Syam. Bulan Ramadan juga dikenal sebagai Syahrul Du'a. Bulan Ramadan juga dikenal sebagai Syahrul Maghfirah. Bulan Ramadan juga dikenal dengan Syahrul Quran dan banyak hari-hari lainnya, yang mana hari-hari ini harus kita betul-betul manfaatkan, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam menjalankan puasa, dalam menjalankan bulan Ramadan, sebaiknya kita menjalankannya secara kafah, sesuai dengan perintah Rasulullah, dengan menjalankan rukun-rukunnya tanpa ada suatu hal pun yang merugikan ibadah puasa. Rukun puasa adalah berniat, yang kemudian menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Tak hayal saat ini kita merasakan bahwasanya puasa seolah-olah hanya menahan diri dari lapar saja, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari lagi. Tentu hal ini sangat salah besar. Karena kenapa? Di dalamnya terdapat banyak sekali keutamaan-keutamaan yang tak kala kita hanya menahan diri dari pagi, dari lapar, dari haus sampai sore hari. Ini merupakan suatu kerugian, sangat kerugian, sehingga kekafahan itu akan sulit kita temukan. Para pemirsa TV Gayo dimanapun Anda berada, seorang hamba siogianya menghadapi bulan Ramadan telah dipersiapkan beberapa waktu sebelum masuknya bulan Ramadan. Tak kala seseorang mengikuti suatu event, maka dia akan mempersiapkannya. Maka begitu juga event yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaiknya kita sudah mempersiapkan jauh-jauh hari, kita sudah mempersiapkan beberapa bulan ke belakang untuk mempersiapkan diri bahwasanya bulan Ramadan bukanlah bulan untuk bermalas-malasan. Bulan Ramadan bukanlah bulan untuk tidur-tiduran. Bulan Ramadan adalah di mana kita meningkatkan ibadah kita, meningkatkan aktivitas kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang kita bedakan dari bulan-bulan lainnya. Para pemirsa TV Gayo dimanapun Anda berada, sungguh merugi tak kala seorang hamba umat Nabi Muhammad SAW ketika menghadapi bulan Ramadan, dia hanya sibuk dengan euforia Ramadan. Dia disibukkan dengan kebudayaan yang kemudian meninggalkan hakikat apa sebenarnya bulan Ramadan. Ketika memasuki bulan Ramadan, tidak disibukkan dengan mempersiapkan diri untuk ibadah-ibadah, tapi lebih dipersiapkan untuk membeli daging dan lain sebagainya. Tentu ini tidak dilarang, tapi hal ini menjadi tidak baik tak kala Ramadan kita tinggalkan dan kita lebih memperhatikan hal-hal apa yang menyibukkan diri kita di luar ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak kala berbuka puasa, sebelum berbuka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwasanya ini adalah waktu yang makbul untuk berdoa. Tapi apa yang kita lakukan? Kita disibukkan dengan menghabiskan waktu berjalan-jalan mencari bukaan dan lain sebagainya. Kita disibukkan dengan mencari takjil, yang mana dalam segala proses-prosesnya justru menjauhkan kita dari ibadah puasa yang sebenarnya. Pemirsa TV Gayo dimanapun Anda berada, kita ketahui di 10 malam terakhir, ini adalah 10 malam di mana Rasulullah SAW selalu menguatkan tali pinggangnya lebih daripada hari-hari biasanya, mendiamkan diri di masjid untuk berdoa, beriktikaf kepada Allah SWT. Marilah kita maknai 10 malam terakhir sebagai malam-malam di mana puncaknya Ramadan kita meningkatkan ibadah kita sebagaimana puncaknya ibadah yang pernah kita lakukan.
Tentu hal ini akan meningkatkan keimanan kita. Hal ini akan meningkatkan ketakwaan kita yang terbukti tak kala kita menyentuh hari-hari di luar bulan Ramadan, maka keimanan dan ketakwaan kita akan meningkat. Keseharian kita, ibadah mahdhah, ibadah ghairu mahdhah kita akan meningkat. Sosial masyarakat kita akan bertambah baik. Kita semakin disenangi orang, kita makin disenangi Allah SWT. Kita juga makin dirindukan oleh Rasulullah SAW. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Marilah kita berlomba-lomba di dalam bulan Ramadan ini dalam ruang lingkup fastabiqul khairat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.